Ini sebelum kita mulai boleh sapa teman-temannya yang sudah menanti berjam-jam. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Watch Party Walid hari ini. Semoga masih seger ya, sebentar lagi mau berbuka. Udah, apalagi sekarang tuh udah ada yang lebih seger lagi, ada Mbak Ola di samping aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman media semuanya, keluarga, Mbak Mus, Mbak, Ayang, Beb. Kayaknya ada di atas. Terima kasih sudah hadir di sini menyaksikan insya Allah Walid yang akan tayang sebentar lagi, Walid season 2 ya. Besok ya, besok. Ih, deg-degan sekali. Tapi sebelumnya boleh minta tepuk tangan dulu dong buat Mbak Koni dan Kak Ola. Oke, Mbak Koni, ini aku penasaran banget karena season pertamanya kan meledak ya kan, viral di mana-mana dan responnya luar biasa. Tentunya dari respon penonton Indonesia juga. Nah, apa sih Mbak yang sebenarnya membuat Vio itu yakin kalau kisah ini perlu diangkat lagi dan bahkan dibikin ke season kedua? Oke. Bicara keyakinan kita untuk lanjut ke season 2, sebenarnya ini izinkan saya mewakili teman-teman View Malaysia juga karena produksi ini dan di Malaysia. Kalau bicara yakinnya kenapa, pastinya karena data itu tadi ya, karena di season tahun satunya memang luar biasa meledak, responnya luar biasa, itu buktinya penonton tuh memang haus dengan cerita-cerita berani seperti ini gitu. Tapi kita itu selalu kalau mau lanjut ke season 2 apapun seriesnya, itu bukan karena semata-mata karena angka, tapi memang karena ada pesan atau cerita yang pengen kita kulik lagi lebih dalam. Selain itu di sini tuh hasil diskusi kami dengan teman-teman Malaysia tuh memang kayaknya perlu lebih deep lagi nih. Bagaimana suatu penyimpangan keyakinan tuh bisa tumbuh lebih besar, lebih berbahaya ketika bertemu dengan ambisi dan kekuasaan. Jadi kayaknya pesan ini perlu disampaikan dan kayaknya relevansinya juga cocok sekali dengan penonton kita. That's why kita yakin untuk lanjut ke season 2. Wow, yes. Thank you. Tapi aku ingat juga sih kata-kata Pak Afijit ya, bahwa semua cerita yang diangkat oleh View itu biasanya emang lagi relate di kejadian sekarang. Itu betul ya Mbak ya? Betul banget. Pasti Yes. kita lihat relevansi ceritanya dulu sih. Tapi tetap konteksnya tidak bermaksud untuk menyinggung manapun ya, pihak manapun. Ya. Ini secara general aja. General aja. Nah, sekarang waktunya kita tanya ke Kak Ola nih. Kak Ola, waktu pertama kali diajak sama Vio nih untuk main peran ini, aku dengar nanti di episode pertama kedua tuh belum ada ya? Pertama, Oh, pertama. yang kedua sudah ada. Kedua sudah ada, tapi kita tadi juga sudah menyaksikan trailernya. Iya. Ini luar biasa banget, pastinya penonton Indonesia juga penasaran. Tapi boleh nggak sih Kak ceritain dulu gimana sih experience waktu pas diajak dan waktu syutingnya? Ya jadi aku tuh sejujurnya baru selesai dari View Indonesia series sebelumnya SHS ada Secret High School. Cinlok? Wuhui. Ya cinlok di situ deh. Ya. Terus kemudian jadinya. Kita terusin aja lanjut ya. Kemudian saya ditawarkan oleh manajer saya ini ada Walid series yang menawarkan aku jadi segini ini. Terus aku bilang mana ceritanya? Ceritanya belum katanya gitu. Ya aku lanjut. Terus katanya tiba-tiba asisten aku bilang, Bu, Walid itu bagus banget loh katanya gitu. Jadi dia nonton. Oh ya, apa sih? Aku bilang gitu. Ya dulu pokoknya bagus banget gini. Terus sampai akhirnya saya nanya sama manajer saya secara detail dan manajerku juga memberikan secara detail bahwa ini ceritanya begini-begini, tapi nanti skenarionya mungkin di lokasi. Tapi aku sebagai apa? Itu aku masih apakah jadi istri keberapanya Walid gitu kan? Jadi aku masih tanda tanya sampai akhirnya aku go internasional. Asik. Ya kan ini bukan keluar kota dong, ini kan di Malaysia ya, ke Kuala Lumpur dan di situ aku syuting total kurang lebih 20 hari. Ya alhamdulillah sih sangat menegangkan dan campur aduk itu perasaannya. Nah itu juga sih yang pengen kita tahu nih. Waktu pas tadi kan naskahnya berarti
later on pas pertama itu belum tahu. Nah, waktu memerankan itu apa sih yang paling menyentuh hati Kak Ola sebenarnya sebagai aktor dan juga sebagai perempuan? Karena ini salah satu highlightnya juga soal perempuan ya kan? Ya di sini bahwa kita memang tidak boleh. Jadi kalau kita ingin mengerti sesuatu tuh benar-benar harus dimengerti. Jangan sampai kita menyimpang dari menjadi aliran-aliran ini gitu. Karena banyak banget manusia-manusia atau orang-orang yang menyalahgunakan sebuah kitab kita Al-Quran gitu dibuat sedemikian rupa sehingga jadinya seperti ini gitu loh. Jadi itu aja sih sedikit yang aku bisa sampaikan ya. Tapi kalau experience-nya sih, aduh aku tuh mana kan memang jadi nyebut pasangan aku. Dia itu kan tinggalnya juga di Kuala Lumpur. Tapi kebetulan si Tristan itu lagi di Spanyol. Jadi pada saat aku syuting di Malaysia itu, aku benar-benar literally sama manajer sama asisten aku. Jadi benar-benar nggak tahu kan gitu loh. Terus dari lokasi syuting yang masih seminggu 3-4 hari pertama tuh masih sejam lah dari rumah. Dari maksudnya kita tempat tinggal. Nah di hari 5 berikutnya itu dari Kuala Lumpur itu 5 jam lagi. 5 jam lagi dan itu tuh benar-benar di pelosok-pelosok yang benar-benar hutan semua gelap gitu ya. Terus pada saat aku datang situ udah mau maghrib, jadi masih jam 5-an, jadi masih agak terang tuh. Kalau kelihatan kalau mungkin di Instagram aku kelihatan tuh ada, jadi ada kayak bukan gubuk sih, lebih kayak tempat penginapan, ya, tapi tinggi gitu. Terus dia tuh bersekat-sekat gitu, kayak nyamuk, insek aja bisa masuk gitu. Aku di situ udah itu toiletnya itu 70 meter aku harus jalan. Waduh. Jadi aku sambil duduk nangis dulu. Itu belum mulai syuting ya. Baru sampai ya. Iya. Ya syuting yang sebelumnya udah. Tapi maksudnya pada saat itu kan lokasinya beda kan. Nah pas di situnya aku tuh nangis dulu, Masya Allah ya ampun. Ada duit segininya banget. Artinya luar biasa kayak seriesnya ya. Bener. Ini ceritain aja aku langsung merinding loh. Apalagi Kak Ola kan. Iya, karena udah maksudnya itu kan dingin banget. Terus dia tuh air dingin, gak ada hot water, gak ada. Jadi kita syuting tuh selalu pagi kan. Jadi udah itu kan kamar mandinya bareng-bareng. Jadi benar-benar ngantri, mandinya tuh ngantri gitu. Jadi nggak ada VIP, nggak ada semua, kita semuanya sama. Ya memang sebenarnya kalau syuting itu aku sih ya beranggapan kalau kita syuting dimanapun, mau series, sinetron atau film itu di lokasi syuting itu kan keluarga kedua sebenarnya. Ya, betul, kan? betul. Jadi memang kita harus dekat sama semua kru, produser, sutradara, semuanya lah DOP. Kalau aku kan memang sukanya seperti itu. Nah, jadi pada saat itu ya kita benar-benar ngumpul-ngumpul aja gitu. Cuman ya menurut aku experience amaze lah ya, karena udah di luar negeri. Ya ada suatu kebanggaan di luar negeri satu. Tapi takut challenge-nya, takut ada ular dengan juga gitu loh. Jadi gitu loh. Benar-benar, tapi mungkin juga karena di luar negeri nggak bisa terlalu princess ya kan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada privilege tertentu. Hari pertama kedua masih bisa aku ke mall gitu, habis syuting masih bisa ya kan. Ya ini kan udah jauh dari perjalanan kayak ke 5 jam lagi. Nah ada lagi dari situ ada aku adegan yang aku mandi di air terjun, which itu 1 jam lagi. Itu nggak pakai AI ya, itu asli ya. Asli. Aku itu kedinginannya, Masya Allah banget ya, kedinginannya. Udah mana di dalam air terjun tuh aku harus berdialog. Wah, kebayang nggak? Air terjun sekencang gitu, iya. Aku harus ngomong, terus ngomong sama samennya, dengeran nggak gitu. Masih sempetnya suara aku kan, soalnya aku kan di sini karakternya agak-agak sampai lupa ngomongin karakter. Benar. Coba sarkastik dikit gitu, agak sedikit merendahkan, tapi juga aku sebenarnya banyak tahu ya, karena aku anak seorang kiai. Nah itu dikasih spill lagi guys. Iya, seru banget ya. Dan itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah aku satu-satunya dari Indonesia. So everybody talk, semuanya bahasa Malaysia. Melayu ya kan? Jadi mereka kalau lagi briefing nih, lagi mau syuting, mereka bahasa Malaysia gitu ya.
Oke guys, bisa ulang bahasa Indonesia? Apa kayak gitu? Gak ada subtitlenya ya soalnya ya. Iya, gitu. Jadi itu lucu. Itu dua. Terus yang ketiga juga ketemu Big Boss ya, yang produsernya juga di situ. Dia itu kan belum kenal aku, jadi belum tahu siapa sih Ola Ramlan ini, bisa acting atau enggak, main apa. Jadi dia tuh deg-degan juga. Dia bilang ke aku pada saat ketemu aku itu. Tapi pada saat scene pertama udah adegan tampar-menampar lagi. Waduh, Iya, langsung emosi tuh semua keluar ya kayak. bersama suamiku. Udah ada sedikit cuplikannya. Iya gitu. Jadi kata yang jadi suamiku, ini adegan pertama udah tampar-tampar, chemistry belum dibangun lagi gitu. Justru itu bondingnya dari situ tuh. Iya kayaknya. Jadi ya maksud aku di sini adalah terima kasih buat View Indonesia, View Malaysia. Kesempatan yang luar biasa banget buat aku karena I really appreciate it karena ini sesuatu yang berbeda, pengalaman yang berbeda dan aku happy banget bisa ikut join dan pengen banget lagi terusin. Yes. Dan kalau nonton sampai season akhir sih keren banget sih. Jujur aku penasaran banget sih. Boleh gak sih kasih tepuk tangan teman-teman? Luar biasa banget, tadi udah bener-bener diceritain experience-nya, nggak cuma dari ceritanya doang, tapi juga experience pas lagi syutingnya. Iya. Nah, tapi kita mau balik lagi nih ke Mbak Koni. Dari sisi kontennya nih Mbak, apa sih yang menjadikan peningkatan dan juga apa bedanya gitu loh dari season 1 ke 2? Tadi ada sebuah kata-kata lebih dark, benar gak tuh? Kalau lebih dark mungkin itu subjektif ya. Kalau dari sisi Mas Thomas iya benar. Ya, Kita itu dari dark, point of view orang. beda point of view sih. Tapi tetap ini tuh kita kemas bagaimana lebih seru, lebih intens, tapi lebih engage nih secara emosional. Kalau perbedaan tuh memang banyak ya, tapi terutama untuk pertama skala konflik pasti itu yang bikin terasa lebih dark ya. Tapi diramu gimana caranya penonton kita into ke dramanya. Yang kedua dari segi kedalaman psikologis itu memang dapat banget. Selain itu di season 1 kan kita fokus dengan Walid dan kelompoknya ya, konflik internal di kelompoknya. Nah season 2 ini ada satu sosok yang kelihatannya lebih tenang, tapi itu dia lebih berbahaya dan lebih manipulatif daripada Walid. Selain itu ada karakter-karakter yang lebih kompleks, termasuk dengan karakter Laras yang diperankan sama Mbak Ola. Tadi udah banyak spill-spill serunya ya. Pokoknya tuh dinamikanya luar biasa deh dari Mbak Ola. Mbak Ola bilang tadi happy, aku juga dapat info dari teman-teman View Malaysia, happy banget dengan aktingnya Mbak Ola, happy banget dengan gimana Mbak Ola di tengah challenge syuting seperti itu tapi bisa all out aktingnya. Pokoknya kalau nonton 2 itu pasti lebih seru banget. Ya karena kita harus membangun mood sangat baik karena dengan cuaca yang dingin, terus kemudian kita masuk ke hutan-hutan, ya kan, nyamuk segala macam itu udah harus dihindari. Harus good mood terus. Iya. Kalau enggak udah berantakan. Plus sutradara tahu nih aku bisa ngafal, produser tahu aku bisa, langsung kasih dialog panjang-panjang, masya Allah. Udah itu yang lebih menurut aku menantang adalah dia kasihnya bahasa Malaysia. So I have to, manajer aku di translate ke bahasa Indonesia. Terus enggak, ini salah. Udah aku ulang lagi nulis tuh. Jadi aku nulis jadi bener-bener jadi. Iya, tapi justru itu yang lebih buat Kak Ola lebih mendalami perannya lagi nggak sih? Karena Ya, kamu baca secara tidak langsung yes, tapi maksud aku kan pengennya tau beres dong ya. Baca skenario, oke, baca, oke, hafal, aku harus ini gitu kan. Iya. Ini udah, tapi ya so far so good, alhamdulillah. jadi penasaran. Mungkin mau nambahin? Enggak. Bahkan yang oke. Tapi kalau artis go internasional udah mumpuni. Iya kan? Ya ini Malaysia mungkin nanti tahun-tahun ke depan bersama View Indonesia kemana lagi ya kan? Oke. Kolaborasi dengan Malaysia. Wah udah di-spill lagi nih. Oke. Nah sebelum kita bertanya-tanya, takutnya Kak Ola menceritakan episode berikutnya. Ketakutan ya, Ketakutan. Soalnya aku ada sebuah dialog yang aku suka banget. Boleh nggak Lucia? Boleh nggak ya? Aku deg-degan. Boleh nggak? Boleh nggak teman-teman? Boleh. Aku dialog yang aku suka banget ya, cara aku ngomong sama salah satu istrinya Walid. Boleh, katanya dia boleh. nanya gini, saya bilang ke dia, Ini kamera action dulu, boleh nggak? Kamera action. terus dia di sini aku tanya, kamu istri berapa? Aku bilang kayak gitu, dengan muka aku ya, gitu. Terus saya istri ketiga, dia bilang.
kalau kamu ingin jadi istrinya Wali, kamu, nah dia bahasa Indonesia ya, kamu akan jadi istri keempat, dia bilang gitu. Oh enggak, kalau saya jadi istrinya Wali, kamu kedua istrinya tidak akan menjadi istri Wali karena saya akan menjadi satu-satunya istrinya Wali. Wow, merinding aku. Kasih tepuk tangan teman-teman. Dipendam langsung sama olahraga semuanya. Oke, wah sebenarnya tadi aku pengen teman-teman bertanya, tetapi karena udah kebanyakan spill ya? Iya, kebanyakan spill takutnya. Iya, Aku mah hampir hafal semua dialognya masih. wow, iya ya itu tadi bener-bener kayak editionnya. Oke, tapi sebelumnya mungkin dari Mbak Oni juga nanti Mbak Ola boleh tambahin apa sih sebenarnya harapan dari View untuk Walid 2 Heaven's Rain ini? Oke, kalau harapan fokus kita berharap series ini bisa jadi pengingat, bisa jadi pelindung buat penonton. Kenapa? Semoga ini tuh penonton ngambil message positif dari series ini ya, karena ini bukan tontonan untuk membuat gaduh, bukan tontonan untuk bikin orang untuk memecah belah, tapi kita berharap tontonan ini bisa jadi media diskusi yang sehat buat penonton masyarakat supaya lebih terlindungi untuk hal-hal yang atau eksploitasi terhadap kedok-kedok yang mengatasnamakan spiritualitas atau agama. Jadi semoga semua penonton bisa menikmati dan mencerna dengan baik tontonan ini, bisa mengambil hikmahnya dari tontonan ini. Dari Kaola sekalian ingetin juga nontonnya di mana, penting tuh, dan juga kapan. Yes. Ya. Kurang lebih sih sama ya. Kita harus kalau udah nonton 1 sampai 12 episode, insya Allah harus diambil baiknya, karena memang sebuah cerita itu nggak ada gregetnya kalau nggak ada gimana-gimananya gitu kan. Jadi diambil baiknya aja dan bisa memilah-milih aliran-aliran apa, jangan sampai kita salah guna gitu akan yang membawa kedok agama gitu menurut aku. Jadi ya kayaknya penonton dan netizen sekarang juga pada pinter-pinter ya. Ya mudah-mudahan sukses. Jangan lupa untuk nonton Walid di View mulai tanggal 26 Februari. Yeay, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Mbak, karena tadi sudah dengar bagaimana perjuangan Mbak Ola acting, bagaimana syutingnya di sana, tolong tontonnya di platform resmi, jangan tonton bajakan. Kalau ketemu bajakan, tolong di-report ya teman-teman. Terima kasih. Yes, hanya di View Indonesia. Ada satu lagi, aku loh Apa tuh? pas lagi udah ketemu Walidnya, ternyata kan ramai banget kalau Walid, nah ini boleh gitu kan. Terus aku langsung samperin. Sorry, jadi beraction aku langsung samperin berarti. Kita bikin dong, bilang Walid Ola boleh, aku bilang gitu. Oke, dia bilang gitu, dia bikin udah, dan hari pertama udah aku donder dia. Oke, gimana kalau kita abadikan momen ini dengan berfoto bersama? Aku deg-degan nanti di spill semua Kaola.